Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sekarang kita akan membahas dan mempraktekkan materi tentang sharing pump. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik sudah tahu ya bagaimana kita sudah dapat materinya tentang sharing pump. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan dan mengaplikasikan sharing pump ini pada pasien. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sharing pump. Jadi sharing pump adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur pemberian medikasi. Ini sharing pumpnya, medikasi intravena dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Nah, tujuannya itu untuk menjaga pemberian medikasi intravena sesuai kebutuhan klien. Jadi sesuai kebutuhannya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Oke, selanjutnya memberikan medikasi dengan dosis kecil dengan waktu pemberian yang cukup lama. Jadi perhitungannya itu cukup kecil, misalnya 0,0 ini dalam 24 jam. Jadi harus benar-benar memerlukan monitoring ketat. Oke, sampai di situ cukup paham ya. Nah, sekarang kita ke alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk persiapan alat, ini ada alat-alatnya. Yang pertama kita tentu membutuhkan sharing pump. Sharing pump yang digunakan bisa macam-macam sesuai dengan alat sharing pump yang kita gunakan. Bisa 20 cc, bisa 50 cc. Ya, kalau untuk saat ini kita menggunakan spek yang 50 cc atau 50 mili. Kemudian standar infus tentunya ini. Kemudian sharing pumpnya sendiri ini, kemudian extension tube. Nah, di sini ada extension tube. Nah, ini extension tube. Ini sambungan selang sambung untuk three-way-nya nanti. Ini juga salah satu contoh extension tube ya. Kemudian ada needle kalau diperlukan. Nah, tentunya obat yang mau kita kasih ke pasien. Juga penggunaan sharing atau alat injeksi ya, spek 3 cc atau spek 5 cc sesuai dengan kebutuhan dari obat atau medikasinya. Dan terakhir, bengkok, jangan lupa kita pakai handscoon bersih saja. Nah, selanjutnya untuk persiapan obat ya, kita akan memasukkan obat yang mau kita gunakan sesuai instruksi dokternya. Ini contohnya ada obat fentanyl 100 mikro dalam 2 mili. Jadi kita akan pindahkan nanti ke dalam spek atau sharing yang sudah berisi dengan aquabides atau NaCl sebanyak 48 ml atau 48 cc. Kalau sudah alat-alatnya kita persiapkan, kita langsung cuci tangan ya. Pakai hand scrub boleh, cuci tangan di wastafel atau menggunakan sabun juga boleh ya. Oke, kalau sudah kita pakai handscoon biasa saja. Keluarkan. Ini langsung kita taruh. Harus diperhatikan kalau ordernya 50 mili NaCl-nya atau aquabides, karena ini tadi 20 mili, jadi hitungannya kita kurangkan menjadi 48 ml ya, atau 48 cc. Nah, ini kita buang udaranya. Oke, sudah siap untuk dipergunakan. Sudah siap obatnya. Kita sambungkan dengan extension tube tadi. Ini selang extension tube-nya.
kemudian kita buka, kemudian masukkan ya, masukkan seperti ini, sudah. Kemudian kita buang cairannya ya, buang udara. Usahakan harus hati-hati ya, karena sudah ada obat di dalamnya, jadi jangan sampai terlalu banyak yang terbuang. Baru kita taruh di sharing pumpnya. Caranya tarik seperti ini, kemudian belokkan. Ini yang ada nomornya kita tempatkan di depan, dan ujungnya ini kita tempelkan di belakang. Ya, jadi masuk seperti ini pastikan di depan, baru tarik sini, langsung dia mendekap seperti ini ya. Nah, sisa extension tube-nya kita selipkan yang sudah lokasi yang sudah diberikan ini. Jadi perhatikan jangan sampai ada lipatan-lipatan, karena nanti lipatan-lipatan ini bisa membuat salurannya atau selangnya nggak jalan ya. Oke, ini dengan posisi masih tetap tertutup. Nah, setelah itu kita akan sambungkan ke 3-way yang sudah ada sama pasien ya. Bapak, maaf, bisa dianukan tangannya sedikit ya. Nah, ini ada 3-way. 3-way ini kalau yang ada batangnya itu berarti dia terbuka. Kalau dia tidak ada batangnya atau tumpul, ini dia tertutup. Jadi sekarang ini posisinya adalah tertutup, dia di sambungan untuk ke sharing pump ya. Ini perhatikan, ini terbuka, ini terbuka, ini terbuka, ini yang tertutup. Jadi nanti kalau kita mau menutup dari pasien kah, ini harus digerakkan ke pasien. Tapi kalau misalnya kita mau menutup yang ke sharing pumpnya, ini harus terletak di sharing pumpnya, jadi sejajar. Oke, ini sudah mati ya ke sharing pumpnya. Kemudian kita buka perlahan. Bapak permisi ya, kita buka perlahan. Jadi kalau ini udah di sini, ini pasti akan nggak jalan lagi ya. Kemudian kita masukkan, pastikan ini benar-benar tertempel ya. Nah, kemudian kita ke sharing pump. Nah, ini ada sharing pump, kita mulai hidupkan dengan menekan tombol on off-nya yang seperti ini ya, sampai dia benar-benar hidup. Nah, kalau seperti ini dia sudah terdeteksi nih, langsung terdeteksi ini 20, kita pakai sharing apa? 20, 30, 50. Kalau misalnya sesuai, maka yang hidup adalah yang sesuai dengan sharing pump kita taruh. Ini ada 50, sesuai ya dengan yang 50 kita gunakan. Nah, selanjutnya kita mulai dengan memberikan dosis obat ke pasien. Misalnya tadi fentanyl tadi 100 mikro dalam 2 ml atau 2 cc, kita masukkan ke dalam 50 ml NaCl ya. Oke, ini sudah hidup secara manual. Kemudian kalau misalnya dapat orderan dari dokter ada perhitungan berat badan, maka kita akan mengaktifkan yang di sebelah sini dari sharing pumpnya, sebelah kiri dari sharing pump, sebelah kanan dari kita aktifkan saja. Nah, kemudian tombol muncul ya seperti ini. Weight itu menandakan berat badan, kemudian drug mass-nya itu berapa orderan dari berapa jumlah obat yang masuk dari indikasinya dari dokter, kemudian itu volume speed yang kita gunakan. Kalau tadi kita gunakan 50, berarti 50 ya. Nah, untuk di samping sini kita pakai yang confirm ya untuk memilih memindahkannya. Jadi tadi kalau di atas, kalau ini tadi berapa mikrogramnya per kilogram berat badannya per menitnya berapa, nanti kita atur dulu di bawahnya. Misalnya
berat badannya 50 ya. Nah, ini kita tombol atas bawah, kemudian ini juga komanya. Ada dosisnya ya. Untuk menentukan dosis ini kita juga harus nanti menentukan berat badannya, kemudian massa obatnya, kemudian volumenya. Nah, kita isi dulu untuk dosisnya. Misalnya orderan dari dokter, pemberian obatnya tadi 0,2 mikrogram per kilogram berat badan per menitnya. Maka kita gunakan tombol select di turun naik ini. Ini untuk yang depannya, ini untuk yang komanya. Kita tekan ke atas 0,2. Jadi kalau 0,2 0,20 ya. Kemudian kita pilih confirm untuk memindahkan kursornya tadi yang berkedip-kedip itu. Berapa misalnya berat badannya 50. Kita aturlah 50. Kita naikkan selectnya ya. Sampai 50. Kemudian confirm lagi untuk memindahkan kursornya. Lanjut ke drug mass-nya 100 mikrogram ya. Kemudian volumenya kita ubah confirm. Kemudian volume tadi sharing pump isinya berapa? 50 cc ya. Kita naikkan jadi 50 cc. Kelewatan 50 cc. Oke, sudah. Berat badannya 50, drug mass-nya 100 mikrogram, kemudian volumenya 50. Sudah oke semua, maka di sini nanti langsung akan keluar berapa mililiter per jam yang masuk ke pasien. Kalau di sini 0,3 mililiter atau cc per jam yang obat yang akan masuk ke pasien ya. Kalau kita sudah oke, sudah mulai, kita pastikan kita mulai dengan pencet tombol start berwarna hijau ya. Nah, kemudian pastikan kembali bahwa three-way yang ke pasien itu sudah terbuka. Jadi kita geser, maaf Bapak, kita geser ya ke arah yang tidak ada selangnya. Jadi sini dari pasiennya terbuka, kemudian dari sharing pump-nya juga terbuka, ke pasiennya pun terbuka ya. Untuk memastikan kalau sharing pump ini jalan, ini ada indikatornya di atas jenis sharingnya. Ini kalau misalnya jalan, maka indikatornya ini akan seperti menyemprot habis gitu ya, jalan ke arah keluar. Oke, sip. Sudah selesai, kita sudah memastikan semua obat dan alat sharing pump bekerja dengan benar, maka kita lakukan terminasi sama pasien. Oke Bapak, kita sudah selesai masukkan obatnya. Nanti obat ini akan berjalan, kalau misalnya ada nanti tidak lancar atau ada sumbatan, dia akan berbunyi ya Pak ya. Nanti saya akan datang kembali untuk memeriksa. Oke Bapak, silakan istirahat. Kita rapikan pasien ya, bereskan semua alat-alat yang sudah kita gunakan tadi. Bisa Bapak silakan istirahat ya. Kemudian kita buka handscoon, kita cuci tangan. Jangan lupa untuk didokumentasikan apa saja yang kita dokumentasikan pada saat kita berapa jumlah obatnya, dosisnya berapa, kemudian respon pasiennya bagaimana selama kita melakukan dan setelah melakukan tindakan ya. Jangan lupa tulis nama perawat, tanggal hari ini, dan sign atau tanda tangan di catatan keperawatan. Oke, sampai situ saja, silakan dipraktekkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.